Sebelum kita membahas pada isu-isu tentang media secara umum, saya buka pada hari ini ulasan informasi mengenai gonjang-ganjing di Persatuan Wartawan Indonesia sebagai organisasi tertua, terlama, dan sesungguhnya menjadi barometer dari sikap mental dan profesionalisme kewartawanan kita, dan wartawan adalah pelaku dari media itu sendiri. Media, film, seni, budaya, dan politik. Meskipun dalam hidup kita sesungguhnya berbagai aspek itu saling berkaitan. Ya, nasib kita selain ditentukan oleh perbuatan orang-orang di sekitar kita, penguasa di sekitar kita, oleh tetangga kita, oleh diri kita sendiri, juga ditentukan oleh arah angin, oleh udara panas atau dingin, juga oleh berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah masalah-masalah informasi, komunikasi, film, audiovisual, multimedia, masalah cita rasa, kesenian, perilaku, kebudayaan, dan sebagainya. Tapi baiklah, sesuai dengan channel kita yang Cinema Society, masyarakat perfilman, kita bicara di seputar media, di seputar film, di seputar seni, budaya, dan juga politik, karena yang paling hangat hari-hari ini tentunya adalah masalah politik yang sangat mempengaruhi kehidupan kita secara pribadi, bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, yang juga menentukan arah nasib kita. Kalau bicara media, topik paling hangat belakangan ini tentunya adalah yang berkaitan dengan masalah wartawan. Dan masalah wartawan adalah dengan organisasinya yang paling terkemuka, terdepan, dan terlama, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia. Seperti kita tahu, akhir bulan lalu PBI, Persatuan Wartawan Indonesia, menyelenggarakan apa yang disebut Kongres luar biasa, lalu membentuk kepengurusan baru. Nah, terus dilakukanlah berbagai langkah dan sebagainya. Tetapi yang ingin saya ceritakan adalah bagaimana para pengurus organisasi wartawan ini sekarang hidup terlibat atau berkonsentrasi pada pembenahan pembenahan organisasinya, sehingga semakin tidak punya waktu dan kesempatan untuk memikirkan tentang keadaan media kita pada hari ini. Jadi PBI dilanda kisruh dimulai dari adanya dugaan korupsi atau dugaan gratifikasi atau sogokan ketika dana bantuan dari BUMN yang diperuntukkan untuk kegiatan organisasi itu sebagian kemudian dipakai atau di istilahnya cashback atau dikembalikan kepada forum humas BUMN, meskipun dibantah. Sebagian lalu dikantongi rekening pribadi sekjennya dan juga ketua PBI Pusat, sehingga ini menimbulkan, ya, semuanya nilainya ada 1,80 miliar atau berapa. Nah, ini membuat kemudian beberapa wartawan yang lain saling mengoreksi, termasuk kemudian Dewan Kehormatan PBI, yang berujung bahwa fakta itu memang ditemukan dan datanya juga ditemukan, sehingga uh, kenakan sanksi pada ketua PBI. Sanksi itu bukan saja uh, berlangsung di lingkungan kutub pimpinan, tetapi juga ketua PBI dipecat dari keanggotaannya sebagai anggota PBI DKI Jakarta.
Barangkali kita perlu ketahui bahwa keanggotaan PWI itu berada di bawah PWI cabang atau daerah. Ya, jadi PWI pengurus pusat PWI itu sendiri tidak memiliki keanggotaan atau selain bahwa dia sifatnya adalah memimpin atau mengkoordinasi dari PWI daerah ke PWI cabang. Nah, tetapi pemecatan dan kritik kepada pimpinan PBI itu ditanggapi oleh pengurus PBI waktu itu dengan justru menyerang balik, yaitu memecat beberapa dewan kehormatan dan menggantikannya, membekukan kepengurusan di berbagai daerah dan menggantikannya dengan PLT dan berbagai tindakan-tindakan lain yang semakin mengisrohkan organisasi itu. Sampai kemudian muncullah kongres luar biasa yang kemudian memilih pengurus baru dan akhir Agustus lalu hasil KLB ini menghadap Dewan Pers untuk semacam apa melaporkan atau tapi intinya adalah bahwa apa yang terjadi di organisasi terbesar terkemuka dan apa tertua di Indonesia ini Persatuan Wartawan Indonesia adalah sesuatu yang ironi dan cukup memalukan karena pada akhirnya eh, mereka berkutat pada pembicaraan soal siapa yang berkuasa pada tingkat organisasi dan kekuasaan itu pada akhirnya melahirkan perbuatan korup dan perbuatan korup itu berupa uang atau ujung-ujungnya adalah duit. Jadi media sekarang menjadi porak-poranda dan gunjang-ganjing seperti di PWI ini adalah menjadi satu cerminan saja dari semakin banyaknya pers atau semakin terlihatnya media menjadi berantakan dari peran dan fungsi semula sebagai kontrol sosial, sebagai alat perjuangan, dan sebagai pembentukan daya kritis masyarakat. Karena pada akhirnya semuanya berujung pada kekuasaan. Sebelumnya PBI sendiri di internal PBI maupun di kalangan organisasi lainnya ribut soal sertifikasi, rebutan antara Dewan Pers, antara PBI, antara apa organisasi apa dan sebagainya. Yang intinya adalah bagaimana sertifikasi profesi kewartawanan yang awalnya sertifikasi itu semangatnya adalah sebagai bentuk peningkatan kualitas tenaga kerja guna bersaing dengan tenaga-tenaga asing yang dimungkinkan akan berdatangan sehubungan dengan WTO atau dengan masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2016, tetapi akhirnya menjadi momok yang ditakut-takutkan oleh para mereka yang merasa menjadi penguasa dari profesi itu kepada mereka yang belum menjadi penguasa dengan menyatakan kalau tanpa sertifikasi Anda tidak sah menjadi wartawan dan itulah mereka kemudian. Nah ini semula juga sudah menimbulkan kontroversi di sana sini rebutan sebagai bentuk satu keangkuhan profesi, kesombongan dari profesi dan sebagainya yang pada akhirnya bukan pada pendewasaan pers itu yang berlangsung, tetapi adalah pada rebutan siapa yang merasa lebih berkuasa untuk menentukan seseorang layak menjadi wartawan dan seseorang dianggap tidak sah atau tidak layak. Ini bagian dari eh, pemberantakan pers yang bebas dan merdeka, pers yang aktif, yang juga berimbas pada person-personnya, pada orang-orangnya, pada wartawan-wartawannya itu sendiri. Dan semakin nyata jelas itu ketika akhirnya organisasi wartawan sebesar PWI pun akhirnya dilanda carut marut, pecat memecat pengurus, klaim mengklaim, ada korupsi di dalamnya, yang orientasinya semuanya itu adalah pada kekuasaan dan kekuasaan ini ujungnya adalah pada fasilitas-fasilitas, pada uang
Dan kalau kita paham bahwa uang ini semua adalah berasal dari negara atau uang rakyat yang dipergunakan oleh mental-mental penguasa itu. Jadi di titik jantung media kita, pers kita, situasinya seperti itu, teman-teman. Jadi sebelum kita membahas pada isu-isu tentang media secara umum, saya buka pada hari ini ulasan informasi mengenai gonjang-ganjing di Persatuan Wartawan Indonesia sebagai organisasi tertua, terlama, dan sesungguhnya menjadi barometer dari sikap mental dan profesionalisme kewartawanan kita, dan wartawan adalah pelaku dari media itu sendiri. Lalu bicara tentang film.